Selamat siang bosku, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya APP Andika Putra Pranto. Kali ini saya ada di kampung halaman saya di sebuah desa terkecil, di tepatnya Desa Pubunga, Kabupaten Kolaka, Kecamatan Wundulako. Dan sekarang saya ada di depan rumah peninggalan dari nenek dan kakek. Jadi sekarang juga saya kebetulan ditemani oleh sepupu yang baru datang nih. Sepupu yang kebetulan ini hari libur buat dia, hari Sabtu sama Minggu misalnya. Sabtu sama Minggu. Nah, beliau habis bertugas, kemudian dapat hari libur, kemudian pulang kemari ada waktu untuk ketemu dengan keluarga, orang tua dan saudara. Termasuk saya juga baru bertemu tadi di siang tadi pas lagi tidur di kamar gitu. Kita tanya-tanya namanya siapa gitu kan, terus sekarang lagi tugas di mana gitu kan, kemudian pangkatnya apa nih. Kita pengen tahu pengalaman juga selama dia berada di pendidikan dan penugasan, karena kebetulan saya kan nggak jadi tentara gitu kan, jadi saya pengen tahu gitu. Jadi dia adalah sepupu saya, kemudian putra dari kakak mama yang terakhir, dan memang cuma dia yang saat ini masih aktif, dan memang barusan dia yang istilahnya bergabung di Kesatuan Tentara Republik Nasional Indonesia. Jadi namanya siapa nih? Kenalkan, nama Rizal Anwari, pangkat prajurit 2, satuan dari Kolaka. Sal, selama pendidikan kamu itu ngerasain apa aja, Sal, selama pendidikan? Ya kan pasti banyak momen-momen yang menurut kamu itu kayaknya, waduh ini asik nih, ini menarik nih, keren, ini sedih, ini suka, itu gimana pokoknya? Asiknya pendidikan itu ya kebersamaannya. Di situ kita bisa bersama-sama merasakan susah senang bersama sama teman-teman yang sementara pendidikan, dan juga kita bisa satu sama lain bisa saling kenal dari mana daerah masing-masing, mulai dari timur sampai selatan. Ada semua pendidikan di Malino. Berarti kemarin pendidikannya di Malino, Sulawesi Selatan ya? Iya. Makassar ya. Jadi jauh juga ya pendidikannya. Berapa bulan pendidikan? 9 bulan, kurang lebih 9 bulan. Kurang lebih 9 bulan. Jadi pendidikan kurang lebih 9 bulan. Dan sekarang kembali ke kampung halaman dan kebetulan ditugaskan di Kodim di Kolaka ya. Nah, berarti dekat dengan rumah. Ini masih tahap awal dia ditugaskan di sini, dekat gitu. Jadi banyak teman, banyak pergaulan dari berbagai macam suku dan budaya, menambah pengalaman dan istilahnya relasi, ya kan. Jadi kayaknya dunianya asik di dalam sana. Kan pasti rame ya kan? Rame, nggak boring ya kan, nggak bosen. Jadi selama di dalam sana itu, setelah pendidikan, apa yang terberat? Kan mungkin orang-orang yang sekarang kamu bergabung itu tadinya apakah di awal pendidikan ketemu memang atau tidak gitu? Kalau bertemunya itu waktu pendidikan, dari sama-sama semua dari pertama sampai terakhir, karena yang pendidikan itu dari 3 daerah masing-masing. Gitu. Jadi lebih banyak ketemu juga ya? Lebih banyak ketemu. Jadi pada saat satuan ditugaskan dalam satu kesatuan itu nggak canggung gitu ya? Betul. Sisa mungkin sisanya ada yang belum pernah ketemu gitu. Jadi mungkin proses ya, namanya banyak orang pasti akan beradaptasi pelan-pelan gitu kan, bergaul. Terus kalau yang paling waktu kamu pendidikan tuh paling sedihnya ada nggak waktu di pendidikan? Sedihnya yaitu kalau misalkan teman ada yang sakit, tidak ikut kegiatan, pasti semua merasakan sedih. Ya. Karena tentara itu jiwa korsanya dijunjung tinggi sekali. Bersamaan. Jadi satu sakit semua, Iya, betul satu sekali. senang harus senang semua, Betul sekali. satu terluka semua. Kalah pasangan, ya kan? Ini lebih dari pasangan itu berarti ini. Betul. Ya. Jadi kalau satu gugur itu serasa mereka kayak gimana ya, sedih gitu. Walaupun tidak pernah ketemu, tapi jika ada berita tentang anggota yang gugur dalam peperangan misalkan, itu kan merasakan gitu ya. Betul sekali. Sangat merasakan. Jadi contohnya seperti itu. Jadi selama juga masih hidup itu pendidikan juga
ternyata pada saat pendidikan ada yang nggak bisa sempat ikut karena mungkin sakit atau apa. Jadi ada yang kurang ya. Ya, Nah, betul. kayak gitu. Tapi tetap dikasih semangat gitu ya. Tetap Semoga cepat harus. sembuh, dihibur terus gitu ya. Luar biasa. Terus kalau kamu lagi kangen nih di pendidikan tuh dibolehkan nggak pegang handphone atau gimana? Kalau soal handphone itu selama pendidikan, namanya pendidikan nggak boleh pegang HP kan. Jadi selama itu kamu nggak pernah telepon ke rumah gitu? Nggak pernah, itu pun kalau mau ada hal-hal yang emergensi sekali Emergensi baru boleh. baru boleh. Tapi selama pendidikan nggak ada yang emergensi ya? Nggak ada. Cuma aman-aman saja, baik-baik saja. Berarti semua aman-aman saja. Cuma mungkin rasa kangen ya, Merasa kangen. rasa kangen. Itu sempat ketemu Lebaran nggak itu? Waktu pendidikan. Lebaran itu masih dalam pendidikan. Pendidikan ya. Lebaran masih pendidikan. Ada yang Lebaran kerja, ada yang Lebaran lagi kemana gitu kan. Kalau misal ini Lebaran lagi pendidikan ya kan. Betul sekali. Jadi pada saat Lebaran kamu pendidikan, Idul Fitrinya apa yang kamu rasakan? Ya tentunya Sedih? sedih ya. Nangis nggak? Kalau nangis sih tidak. Oh enggak. Pantang atau gimana? Kalau Lebaran itu hari kan sama-sama semua satu letting, jadi sholatnya itu sama-sama. Sama-sama ya. Tapi sedih pasti ada ya. Sedih masih ada. Aja. Tapi netes air mata nggak? Kalau air mata sih enggak. Enggak ya. Kalau Berarti sudah terbiasa dah. terbiasa ya. Yang lain. Yang kalau yang lainnya sama saja. Sama. Tapi mungkin sembunyi-sembunyi ya. Jadi tentara juga manusia bro ya kan. Kalau dibilang nggak kangen ya pasti kangen lah ya kan. Betul sekali. Itu sama orang tua. Gimana kalau yang sama istri? Kan beliau belum punya istri, jadi mungkin kangennya sama orang tua ya kan. Karena orang tua juga ya jauh, dia juga jauh. Tapi itu contoh kecil saja. Mungkin ada banyak hal yang kamu alami selama di pendidikan tuh pasti banyak. Cuma kan istilahnya tidak mungkin tidak mungkin itu semua kamu ingat. Tapi setidaknya ada hal yang paling tidak pernah kamu lupakan nggak? Kira-kira waktu selama pendidikan. Selama pendidikan bersama teman-teman, ada nggak hal yang momen yang buat kamu itu berarti banget buat kamu? Kalau momen yang berarti itu ya saat pendidikan itu, kalau bersama-sama tentu ada yang bisa, yang tidak bisa melaksanakan, seperti kalau lagi latihan kan di gunung. Kalau teman lagi cedera begitu, itu pasti kita harus sama-sama semua merasakan. Oh gitu. Itu tetap dibopong atau gimana? Tetap digotong. Digotong harus, ya? Harus sampai tujuan ya? harus biar sama-sama semua merasakan. Kalau cedera-cedera gitu biasanya karena apa itu? Medan atau? Karena medannya itu licin. Licin, Segala ya? medan. Jadi yang cedera tuh kebanyakan apa? Kesleo kah? Seleo, engkel, kaki, jatuh, ada bahkan sampai jatuh. Jatuh ya. Itu kan nggak kosongan badannya, ada isi semua. Ada ransel apa semua. Itu isinya real gitu ya dalam? Real. Berat, senjata apa semua. Naik gunung gitu ya, turun gunung. Itu pun naik gunung mungkin nggak polosan gitu ya. Ada rintangannya. Ada rintangan. Ada rintangannya. Itu haus, kalau haus minum gitu. Kalau haus kan sudah bawa memang itu dari air tuh. Itu nggak bisa nambah itu. Nggak bisa. Pokoknya Memang berapa liter itu isi airnya di botolnya itu? nggak sampai 1 liter lah. Nggak sampai 1 liter. Berarti botol aku yang sedang aja berarti ya, kalau diumpamakan tuh ya. Jadi minumnya harus irit-irit berarti. Harus irit-irit. Wah, keras ya. Itu hal yang kamu tidak bisa lupakan tuh. Waktu selama pendidikan itu. Jadi waktu kamu melakukan itu tuh ada yang ngawasin nggak atau memang lepas begitu aja? Kalau itu sih diikuti sama pelatih ya, karena baru-baru masih baru, masih belum tahu medan. Ya, takut nyasar gitu ya. Berarti di hutan gitu ya? Di hutan. Di hutan. Di hutan. Hutannya tuh maksudnya nggak ada ranjau atau apa, jebakan atau apa, nggak ada gitu. Kalau ranjau nggak ada, jebakan juga nggak ada, karena sudah pendidikan, sudah aman. Jadi paling sisa rutenya aja ya. Rutenya. Tidak ada tanda panah atau apa gitu, rambu-rambunya? Kalau tanda panah sih nggak ada, karena ada memang masing-masing kompas bawah. Oh, kompas. Jadi ngadain kompas gitu. kompas. Ibarat kamu ini berada di medan yang kamu nggak tahu, cuma kamu dimodalin kompas, udah gitu aja. Jalan. Satu tim atau satu regu? Satu tim Satu tim berapa orang tuh? 10 orang. 10 orang. Jadi kamu bagian apa di situ? Kadang itu kita ganti-gantian ya, megang-megang kompas. Oh, gitu. Hitung jarak. Hitung jarak. Ada istirahatnya nggak? Ada. Ada target gitu? Ada. Biar sampai malam juga kan ada itu. Hmm, Masih juga masih kompas.
Jadi model center lengkap Model semua. center. Jadi wow, kayaknya seru ya di tengah hutan gitu ya, malam-malam. Walaupun istilahnya itu latihan, tapi seolah-olah seperti suatu saat nanti gitu ya kan. Wah kayak gini nih yang modelnya. Jadi begitu. Tapi komunikasi ada, dikasih radio komunikasi enggak ada? Kalau komunikasi nggak ada ya, Enggak ada ya. Jadi pokoknya lah, jalan gitu. jalan. Enaknya tentara itu kebersamaan enak. Ya, itu yang kamu rasain. Ya? Sama-sama. Jadi teman rasa saudara. Gitu Lebih ya? dari saudara malah. Dari saudara ya. Kan tapi tidak selamanya kamu bersama ya kan. Nanti mungkin satu-satu ada yang punya keluarga, menikah atau dipisahin gitu ya. Betul sekali. Ada penugasan lain gitu kan. Jadi memang harus siap ya. Harus siap. Kalau sekarang kan masih awal-awal, jadi masih ya momen-momen itu masih terasa lah kan. Terasa lah. Jadi ada gambaran lagi kamu nanti akan dipindah gitu atau gimana? Kalau untuk itu belum ada. Belum ada ya. Belum. Oke, target kamu. Tapi sebelum bicara target, kamu ada pernah kebayang nggak jadi salah satu anggota TNI? Dulunya waktu sekolah atau gimana gitu, ada kebayang nggak? Kan seperti yang saya tahu kan, ya waktu masih di sini, saya di sini, ya kan masih kecil gitu ya, masih ke kebun ambil sayur gitu kan. Itu kan kalau dipikir jauh dari sesuatu yang saat ini ya. Betul. Nah sekarang setelah kamu jadi anggota TNI, ada nggak dulu pernah kepikir nggak gitu? Atau kan kayak di daerah kita ini ada teman kita yang juga salah satu anggota gitu kan? Apakah pernah kebayang dari situ atau gimana gitu? Kalau dulu sih belum ada kebayang, waktu masih SD SMP belum ada terbayang untuk menjadi. Belum ada ya? Belum ada. Lalu tiba-tiba kamu itu tertarik. Seperti apa sih ceritanya? Aku belum tahu ini. Aku juga tuh pas ditelepon di Aceh itu kaget dikabari. Bisa jadi tentara katanya. Masuk. Wah, alhamdulillah bagus dong kalau gitu. Bapakmu juga pas saya bicara kan, terus Ali udah ini. Wah, bagus satu. Wah, alhamdulillah bilang. Adalah istilahnya. Nah, saya mau tanya nih. Ada nggak dulu kepikiran atau bagaimana sih ceritanya awal gitu loh, kamu tertarik jadi anggota TNI? Awalnya tertarik jadi masuk di anggota TNI itu karena melihat yang sudah jadi awal pertama. Ya. Mulai dari seperti kakak lighting sekolah kan, Ya. sudah pertama jadi, tentunya ada motivasi untuk Ada motivasi. tertarik menjadi anggota TNI. Ada melakukan perubahan ya. Terus Perubahan proses hidup, jadi tidak selamanya kita tuh begini terus. Ada kalanya kita terus harus move on gitu ya, harus membuat satu keputusan yang di luar dari kebiasaan. betul. Seperti misalkan ya, saya juga nggak pernah kebayang akan berada di tempat kerja yang jauh, bahkan di tanah Sumatera yang saya nggak pernah kebayang akan ke sana gitu. Rizal juga tidak pernah membayangkan dirinya akan jadi seorang TNI. Kalau dipikir, saya dengan Rizal kurang apa? Bedanya tidak jauh amat dengan masa lalunya yang hidupnya di kebun, terus cari kayu bakar, bantu orang tua, nah seperti itu. Ke kebun tiap hari nyiram sayur. Waalaikumsalam. Jadi nggak kebayang gitu, kepikirannya nggak kebayang ke sana gitu kan. Tiba-tiba jadi TNI, ya kan? Kalau dipikir kita flashback kembali kan, wah sangat tak mungkin kan. Betul. Itulah, jadi hidup itu nggak bisa kita katakan kalau udah begini terus tidak. Kita punya hak untuk mengambil keputusan, untuk berani mengambil risiko. Tes. Nah, bicara tes, waktu kamu masuk ikuti tes itu, apa yang kamu inginkan? Itu pertama tes itu tentunya pasti lulus ya. Lulus ya. Pastinya tidak kebayang kalau lulus akan jadi TNI itu gimana. Usaha apa yang kamu lakukan pada saat tes itu? Apa yang kamu lakukan? Yaitu kita harus berdoa, berusaha. Jangan pernah tinggalkan sholat untuk berdoa kepada Tuhan. Itu dengan minta restu kedua orang tua agar kita dimudahkan untuk lulus menjadi seorang tentara. Mengangkat derajat pribadi, mengangkat derajat sama orang tua, keluarga gitu ya. Buktikan kalau saya bisa menjadi seorang anggota TNI. Betul. Yang kalau dibilang tidak pernah dicita-citakan, namun berjalannya waktu cita-cita itu ada, keinginan itu ada. Betul sekali. Dulu cita-citamu apa sih?
Ada sekolah. Apa yang tergambar terpikirkan kamu, cita-citamu itu apa coba? Dulu cita-cita itu menjadi pengusaha ya. Pengusaha ya. Pengusaha di bidang apa ini? Pengusaha seperti ya kalau kayak bikin-bikin apalah gitu. Usaha-usaha makanan lah. Kalau makanannya. Itu cita-cita awal ya. Cita-cita. Jadi memang di kehidupan kampung sini itu kan mayoritas semua adalah petani sayur dan petani padi ya. Betul. Jadi anak-anaknya juga rata-rata kembali membantu orang tua. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang tidak pernah akan terpikir atau tidak akan pernah mungkin katanya bisa lebih dari itu gitu kan. Tapi berjalannya waktu, perkembangan zaman itu semua berubah. Mindset itu berubah gitu. Buktinya ya Rizal udah bisa seperti saat ini dengan melakukan perubahan ya kan, melakukan move on dengan benar, siap mengambil risiko, mengambil keputusan. Tentunya kan setiap keputusan itu ada risiko. Setiap keputusan yang kita ambil di luar dari kebiasaan kita akan ada risiko gitu. Seperti pun yang lainnya. Jadi kalau dibilang sekarang ini setelah 10 tahun kembali sangat tidak mungkin ya, tapi ternyata terbukti perubahan itu terjadi. Generasi-generasi yang dulu yang mungkin sebelum saya tinggalkan juga masih umur segini dan sekarang udah punya anak lagi gitu ya kan, yang muda-muda sudah pergi jauh keluar kerja di luar. Dulu di sini ngumpul semua di sini. Betul sekali. Sekarang praktek kembali itu udah nggak ada, kebanyakan keluar semua. Keluar semua. Macam-macam, ada yang jadi tentara, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pekerja lepas, ada yang masih merantau belum pulang-pulang. Jadi banyak sekali kejadian yang terjadi di kampung ini, perubahan itu. Jadi nggak bisa dibilang sama kayak dulu, nggak bisa. Kalau dulu boleh kita bisa melihat, wah rame ambil sayur tiap sore, bantu. Sekarang lain, ceritanya sudah lain. Jadi sekarang tuh ceritanya adalah setiap usaha, kalau memang itu rezeki kita, pasti akan dikasih. Kadang ada setiap usaha yang susah payah, tapi kalau bukan dikasih rezeki tidak akan jadi kan gitu. Jadi intinya begitu. Usaha, doa, jangan lupa itu utama sebenarnya. Ya. Tentara, dalam pikiranmu itu tentara apa Pak? Dalam pikiran saya itu tentara itu adalah benteng negara ya. Benteng negara. Karena dia adalah garis terdepan. Garis terdepan. Itu dalam pikiran. Dalam pikiran. Setelah kamu masuk ke dalamnya, betul nggak sesuai? Kalau setelah saya masuk jadi tentara itu terkadang pikiran ya dulu seperti itu. Ternyata tentara itu terbagi-bagi ya. Terbagi-bagi ya. Ada masing-masing tugasnya. Kalau yang menjaga negara ya berarti itu satuan tempur. Satuan tempur. Kalau satuan kewilayahan kan menjaga wilayah masing-masing. Jadi setelah masuk di kesatuan lebih paham lagi ternyata. Tentara itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Jadi banyak sektenya, banyak bidangnya ya. Jadi nggak cuma satu aja gitu. Tentara semua enggak. Ternyata satu tentara, satu profesinya ya, satu bidangnya gitu, beda-beda. Sekarang dirimu di bagian kewilayahan untuk daerah Kolaka. Daerah Kolaka. Kodim berapa di sini? Kodim 14-12. Jadi 14-12. Jadi setiap malam tugas di situ, jaga di situ, melakukan aktivitas setiap hari di situ. Betul. Sementara ini kan jaga di situ tuh, bekerja apa? Melakukan kegiatan di Kodim 14-12. Betul. Jadi hari-hari kamu itu apa saja sih yang kamu lakukan setelah melakukan tugas itu? Hari-hari itu kalau di satuan kewilayahan ya kita belajar mengetahui kondisi wilayah dan masyarakat masing-masing wilayah. Jadi interaksi seperti itu. Waalaikumsalam. Interaksi dengan masyarakat dan menguasai medan wilayah. Nah, wilayah Kodim di sini nih daerah mana saja yang menjadi wilayahnya gitu? Wilayah Kodim sini itu mulai dari Kolaka Utara sampai yang Kolaka Timur. Kolaka Timur. Itu dijaga di setiap apanya? Ada koramil masing-masing. Ada koramil masing-masing. Saling berkoordinasi ya. Saling. Untuk penugasan belum di rolling ya, masih di situ-situ aja. Tapi nanti akan ada ke depannya gitu ya. Pasti akan ada. Jadi harus bersiap ya. Setelah itu kamu
selama di Kodim 1412 ini kegiatan selain itu di luar dari jam tugas itu apa sih yang kamu lakukan? Di luar jam tugas yaitu kita membina fisik masing-masing ya. Olahraga ya, Supaya tetap terjaga. juga Olahraga, menjaga kesehatan utamanya. Seperti Makan, lari. lari. berenang, Oh ada juga? Ada Oh, juga. berenang. Sudah bisa berenang berarti kan? sudah. Kan rajin di kali dulu kan? Cuci sayur ya kan? Wajib itu harus tahu berenang. Itu malu loh kalau nggak bisa berenang ini. Basic saya dari kampung ini kan. Mainannya air ini, masa nggak berenang ya kan? Betul sekali. Jadi nggak heran lah kalau ketemu kolam renang tuh cetek ya kan. Ini sungai harus deras banjir, bukannya kita, kalau kita tuh beda kampung, kalau di kota banjir jadi musibah ya. Kalau di sini jadi banjir di kali tuh malah jadikan ajang renang gitu. Kenapa? Itu yang ditunggu-tunggu ya kan. Betul. Soalnya di kampung udah ada kolam renang nih. Jadi tunggu momen banjirnya di kali baru kita berenang gitu kan. Cuma sekarang udah enggak sih, ya udah beda lah gitu. Mau berenang kayak malu-malu ya. Udah kayak dulu. Nah, berarti mengisi di luar dari tugas itu membina fisik masing-masing, olahraga. Selain itu, hiburan apa lagi yang kamu lakukan? Itu nonton juga ada, Nonton ya ada. komunikasi. Itu kan. Ngomong-ngomong biasanya tentara ini kalau udah jadi tentara ini kan identik nih ada pasangan. Kamu udah punya cewek belum? Kalau itu sih belum ada ya. Belum ada. Jadi ada target nggak? Target sih masih lama lah. Masih lama, bagus lah. Lebih penting dulu Karir. dan tugas. Nah, udah usah takut. Kamu udah punya nama. Nah, udah usah lah, gitu kan? Udah usah sibuk-sibuk. Betul. Sekarang bukannya apa ya? Lebih banyak yang akan datang kok. Tenang aja, percaya. Ya enggak? Iya. Jadi nggak usah lah dikejar-kejar, ya kan? Yang terpenting karir. Jalankan dulu tugas, ya kan? Buat apa istilahnya, kamu udah buat bangga orang tua, udah buat senang keluarga, ya kan? Jalankan tugas, nanti kalau ada waktunya dikasih. Ya betul. Ada waktunya tuh sendiri. Nggak usah ngoyoh, ya. Nggak usah ngoyoh, urusan perempuan tuh nggak usah ngoyoh. Ada waktunya nanti. Kan sekarang belum ada ya kan? Iya. Masih biasa, pengen sendiri, pengen jalani tugas ya kan? Pengen hal-hal yang lain lah. Terus tadi semua itu kan rezeki dari Allah. Jadi jangan sampai kita lupa dengan apa yang diberikan. Ada rasa syukur, ya kan? Bagaimana cara membuktikan. Nah, selepas dari itu semua, sekarang ketika kamu masuk ke dalam kesatuan, target apa sih yang kamu pengen capai gitu? Target sih ya membanggakan satuan ya. Mm-mm. Kita harus mengharumkan nama satuan, Mm-mm. jangan menjelekan satuan. Mm-mm. Terutama yaitu membanggakan satuan itu. Menjunjung tinggi berarti ya. NKRI NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kalau NKRI diganggu, dia nomor satunya di depan kan gitu. Betul sekali. Ya kan? Kalau keluarga diganggu, nanti dulu dipikir-pikir dulu, ya, masalahnya apa ini, ya kan? Dicari dulu, ya kan? Harus bisa membedakan masalah, ya kan? Kalau NKRI diganggu, nggak ada taruh menawar, baris depan langsung. Tapi kalau keluarga diganggu, kita jangan langsung baris depan, tanya-tanya dulu, masalahnya apa, ya kan? Betul. Siapa tahu kita yang salah. Harus didalami dulu. Dalami dulu, jangan langsung bertindak, ya kan? Kalau NKRI dia diganggu, nggak ada kata-kata ya. Betul kan. Sana langsung pokoknya. Nggak ada kenapa masalah, nggak ada, langsung angkat senjata, siap ya kan, begitu. Itu bedanya. Jadi jangan disamain. Tentara juga punya apa namanya, Ntar juga punya adalah apa? Punya apa, Punya apa ya? Punya jiwa apa namanya, jiwa kepemimpinan lah. jiwa pimpinan ya. Jadi sebagai seorang tentara harus bijak ya, Harus bijak. melihat situasi, kondisi dan permasalahan yang terjadi. Betul sekali. Tidak boleh apa namanya menyamaratakan. Artinya lagi masalah itu tidak boleh berbabi buta. Betul. Harus telusuri dulu. Beda kalau tadi NKRI ya, kalau udah diganggu nggak ada kata-kata, langsung baris depan, siap Siap. maju. Tapi kalau urusan lain itu harus hati-hati, dalami dulu, jangan sampai kita yang salah menganggap benar, ternyata kita salah. Betul. Gitu. Kan begitu. Jadi banyaklah hal seperti itu ya. Iya.
Jadi menjaga nama kesatuan, menjunjung tinggi nama kesatuan, itu yang target utama. Yang utama karena setiap prajurit kan harus mengharumkan nama satuan. Nah, kesatuan. Ya seperti mengharumkan nama keluarga, membanggakan nama keluarga. Nggak boleh buat malu keluarga, nggak boleh buat malu segalanya lah, pokoknya nggak boleh warna sama tentara. Jadi lebih dari keluarga, bisa disamakan sama sih keluarga ya. Sama. Jadi kita harus saling menjaga gitu ya. Karena tentara juga kan manusia. Manusia. Jadi seperti itu nih. Udah 25 menit bincang-bincang sama Rizal. Kopi dulu Sam. Kebetulan dia tadi ngopi Aceh nih, buatin kopi Aceh. Dia kopinya udah mau habis loh. Nanti pulang ke asrama bawa kopi Aceh. Ini ada kopi Aceh mau dibawa nanti. Doyan kopi kan? Doyan kopi dia. Jadi malah hari ini tuh nggak panjang amat ngobrolnya. Jadi sebatas yang ya gimana lah gitu. Cuma untuk pengen tahu, saya kepo gitu sama dia. Karena ya begitulah, nggak nyangka gitu kan. Tentara itu enak. Tentara itu enak. Apa enaknya? Enak itu kebersamaannya. Kebersamaannya. Tentara itu enak kebersamaannya. Jadi kalau bisa bayangin kalau kita tuh hidup dalam satu tempat yang banyak orang, terus kita tuh jadi satu gitu. Jiwa raga terpisah, tapi dalam satu pikiran dan hati. Itu susah kayak gitu tuh. Belum tentu banyak saudara, satu pikiran. Ya nggak? Betul. Nggak sama, tapi ini beda saudara, beda darah, beda budaya, beda daerah. Satu kesatuan, satu jiwa gitu ya. Betul. Itu bedanya. Coba kayak gitu ya. Coba kita kayak gitu deh. Bisa nggak? Apa harus jadi orang-orang terus di tentara semua gitu ya baru bisa kayak gitu gitu? Dididik nanti terbentuklah jiwa itu ya. Betul. Mas sayang, ya begitulah. Satu kampung belum tentu sama semua nih. Satu kesatuan belum tentu ya. Sampai sih dia biar aja katanya. Dia nggak sama gitu. Tapi kalau kesatuan ini satu kesatuan, nice. Satu, ya kan? Nggak ada yang kurang gitu ya. Betul sekali. Jadi nggak boleh ada dong di dalam, nggak boleh bertengkar, nggak boleh selek-selekan. Karena letting lebih dari saudara. Bercanda ada ya? Bercanda ya sering bercanda. Tapi bercanda nggak makan hati, nggak baper gitu ya. Ya betul sekali. Justru itu ya hiburan gitu ya. Berarti ada yang dibully juga gitu ya? Ada yang jadi bahan bulian? Ya begitu. Ada ya? Kamu sering jadi korban nggak? Nggak pernah lah. Malah kamu yang pelakunya ya? Berarti usil juga dia. Berarti dia usil gitu. Seperti itu. Waktu, nah ini saya mau tanyakan lagi nih. Waktu kamu pelantikan tuh apa? Kelulusan ya? Di mana kemarin tuh? Pelantikan yang masih di Malino ya. Malino. Ada nggak yang datang keluarga? Waktu itu bertepatan dengan COVID ya. Jadi keluarga tak ada yang datang. Semua tuh satu kesatuan tuh udah. Oh lockdown hari itu ya? Iya, pas COVID. Waktu pelantikan. Jadi keluarga semua tak ada yang datang. Tapi virtual gitu? Conference kayak virtual itu, video call atau? Kalau itu ya video call ada. Video call ya? Jadi semua bukan kamu aja kan yang ngerasain? Semua. Jadi di situ sedih nggak? Ya ada sedihnya juga. Nggak ada hadir, nggak ada yang lihat gitu kan? Momen-momen seperti itu. Tapi air mata keluar nggak? Air matanya nggak ada ya karena sudah terlatih ya untuk jauh dari keluarga. Tapi semua teman-teman kamu ngerasakan yang sama? Sama semua. Jadi pelukan di situ aja? Ya di situ saja. Sama teman aja pelukan? Teman. Nah di situ lebih banyak yang berkumpul sama kamu atau yang berpisah sih? Lebih banyak kumpul-kumpul karena kan keluarga nggak ada juga yang datang jadi sama-sama. Setelah pelulusan teman-teman yang kamu satu kesatu ada yang misah diri nggak? Tentunya ada ya karena masing-masing ada kejuruannya. Kejuruannya lebih banyak, tapi lebih banyak yang ngumpul ya. Dia kumpul. Lebih dapat banyak ya daripada yang terpisah. Jadi lagi pelantikan kelulusan lah istilahnya COVID. Ini orang tua nggak bisa hadir, paling cuma sisa video call. Jadi ada yang kurang ya? Iya betul. Kurang ya. Jadi foto-fotonya itu nanti pas pulang ke sini. Iya. Iya betul. Di sana nggak bisa, cuma ya. Kenapa Pak? Mau jalan?
Mau ke sana? Mau kemana? Itu loh belum Sembang Lohor. Oh, Sembang Lohor. Oh ya. Oke, setengah jam ya kan. Jadi pembicaraan kita sampai situ saja karena banyak sebenarnya yang mau dibicarakan ya kan. Karena udah jamnya setengah dua ya kan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Nanti disambung lagi kalau ada waktu. Tapi sudah cukup lumayan lah mewakili dari semuanya, memahami sifat-sifat secara umum selama pendidikan. Ya kan? Bisa ditangkap di sini bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dan terkadang usaha yang berat itu belum tentu mendapatkan hasil yang memuaskan. Justru bahkan usaha yang biasa-biasa saja bisa menghasilkan yang lebih besar. Sekeras apapun kamu berjuang, kalau Allah tidak kasih rezeki, jungkir balik kamu di situ, tidak akan dikasih. Itu ya. Betul sekali. Jadi rencana boleh, usaha boleh, tapi yang menentukan bukan kamu. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang mungkin bisa jadi tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Hal yang tidak nyata bisa jadi nyata. Seperti itu. Betul sekali. Terbukti dan nyata. Itulah hidup. Misteri. Di atas, di bawah, di atas, atau bahkan terjatuh dan tak kembali. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Putra Pranto dan Rizal Anwari. Rizal Anwari. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih. Oh, salam berapa apa? Salam komando. Salam komando. Sama-sama dong. 1, 2, 3. Salam komando. Asik. Thank you. Oke. Kopi dulu. Kopi aja dulu.